Sebagai penyelenggara kegiatan perlindungan, pelayanan, dan jaminan sosial lanjut usia, Balai Sosial Tresnawerda memberikan pelayanan berupa pemenuhan kebutuhan dasar, juga diberikan fungsi positif lainnya, yaitu program-program pelayanan sosial yang bisa memberikan kesibukan bagi mereka sebagai pengisi waktu luang. Kemudian, dari kegiatan keseharian atau penghidupan keseharian para lanjut usia yang tinggal di Balai Pelayanan Sosial Tresnawerda ini meliputi pelayanan baik sandang, pangan, papan, kemudian juga pengisian di dalam masa sisa-sisa kehidupannya. Pengisian di dalam masa sisa-sisa kehidupannya ini nanti berupa bimbingan atau penguatan. Bimbingan itu bisa bimbingan mental spiritual yang bersifat untuk memberikan penguatan kepada para lansia agar pada saatnya nanti bisa lebih mendekatkan diri kepada Yang Kuasa dan akhirnya bisa siap pada saatnya untuk dipanggil kepada Yang Kuasa. Kemudian selain bimbingan yang bersifat penguatan mental sosial, mental spiritual, ada juga bimbingan yang bersifat sosial, seperti ada kegiatan-kegiatan sarah sehat, kemudian dinamika kelompok, itu juga dikumpulkan para lansia ini diberi pengarahan-pengarahan untuk bisa hidup berdampingan di dalam suasana pengasramaan di balai. Pemanfaatan waktu luang merupakan suatu upaya untuk memberikan peluang dan kesempatan bagi lansia untuk mengisi waktu luangnya dengan berbagai kegiatan atau aktivitas yang positif, bermakna, dan produktif bagi dirinya maupun orang lain. Pelayanan yang diberikan diantaranya pelayanan permakanan yang dilaksanakan 3 kali sehari dengan menu sesuai dengan gizi lanjut usia. Pelayanan kesehatan berupa kegiatan pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk klien setiap hari Jumat. Erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan kesehatan adalah pemenuhan kesehatan fisik bagi lansia yang bertujuan untuk menumbuhkan dan memelihara pertumbuhan dan perkembangan jasmani sehingga kondisi fisik mereka dapat terpelihara dengan baik. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan guna terpeliharanya kesehatan mereka yakni dengan dilakukan bimbingan fisik. Bimbingan fisik ini bisa berupa senam kesegaran jasmani. Nah, kalau di sini senam bugar lansia yang sesuai dengan kemampuan para lansia, yang mana ini dilakukan setiap pagi hari. Ini dilakukan oleh para lansia kami. Pelayanan fisik yang diberikan pada klien di Balai Sosial Tresnawerda berupa senam bugar lansia setiap hari, membersihkan wisma yang dilakukan oleh semua klien pada hari Jumat, dan senam otak. Dan juga kegiatan fisik yang berupa pelayanan kesehatan. Jadi kesehatan daripada lansia kami ini selalu dipantau oleh perawat maupun oleh dokter yang bekerja sama di balai ini, dan kemudian ada pemberian obat karena memang para lansia kami ini penyakit-penyakit yang bersifat permanen itu sudah merupakan kondisi yang tidak bisa dielakkan, seperti hipertensi, kemudian gula. Nah, itu harus selalu disuplai dengan obat-obatan yang untuk bisa membantu ikut menetralisir kondisinya. Bimbingan psikolog pun dilakukan baik secara kelompok maupun individu yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Kami bekerja sama dengan psikolog yang ada, yang mana ini berfungsi untuk menjadi tempat berkeluhnya para lansia kami yang barangkali tiba-tiba merasakan kesedihan, ingat keluarganya atau sanak keluarganya yang dulu pernah tinggal bersama, atau bisa dalam suasana yang mengalami kecemasan berat karena
merasakan ketidaktenangan. Jadi pengalaman kami menangani para lansia ini kadang-kadang juga ada suasana hati yang mungkin juga belum siap untuk menerima kondisi saat menjadi tuanya. Jadi kalau sudah tua itu kan sudah tak berdaya apa-apa, semua organ terasa sakit, kemudian juga mudah tersinggung, kemudian juga tidak bisa mudah menerima suara-suara keras dari lingkungannya, atau justru itu mungkin ada kondisi-kondisi yang memicu kemarahannya. Jadi suasana-suasana yang demikianlah perlu diredam oleh psikolog-psikolog yang bekerja sama dengan balai ini. Banyak hal atau masalah yang dirasakan oleh para lansia. Dalam hal ini, psikolog dapat berperan dalam membantu lansia dalam mengentaskan permasalahan yang tengah dialami oleh lansia, dengan harapan agar mereka dapat menerima keadaannya saat ini, baik secara fisik maupun secara psikologisnya. Diharapkan dengan adanya layanan yang diberikan oleh psikolog kepada lansia dapat menerima keadaan dirinya. Bimbingan rohani berupa kegiatan untuk klien yang beragama Islam dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis. Pemantauan klien yang melaksanakan sholat berjamaah dan perawatan jenazah sesuai dengan agama yang dianut. Kegiatan kebaktian untuk klien yang beragama Kristen dan Katolik setiap hari Senin dan Kamis. Melalui bimbingan rohani ini, diharapkan akan meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan kepasrahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemenuhan akan kebutuhan sosial adalah hal yang tidak kalah penting bagi lanjut usia. Yang dimaksud di sini adalah menyangkut hubungan antara pribadi dengan keluarga, teman, dan interaksi dengan lembaga-lembaga sosial. Adapun tujuan dari dilakukannya bimbingan sosial adalah untuk menanamkan rasa kebersamaan agar dapat beradaptasi dengan lingkungannya, peduli sesama, percaya diri, dan membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi, baik itu antar lanjut usia atau lanjut usia dengan petugas balai. Kendalanya banyak sekali. Satu, karena yang kita dampingi itu simbah-simbah yang dari beberapa latar belakang yang berbeda, baik itu latar belakang pendidikan, kemudian latar belakang budaya, latar belakang ekonomi berbeda-beda. Tetapi di sini yang kita dampingi semua simbah yang terlantar, dengan kategori terlantar. Di Balai Sosial Tresna Werda, bimbingan sosial diadakan secara berkelompok maupun individu yang dilakukan baik di aula ataupun di wisma klien, dan melakukan pendampingan kepada klien, terutama yang mengalami permasalahan di wisma. Bimbingan keterampilan berupa pembuatan sulak, pembuatan sapu rayung, pembuatan keset, merajut, dan menjahit. Keterampilan itu ada beberapa, diantaranya pembuatan sulak, kemudian pembuatan sapu, kemudian pembuatan keset, menjahit, nyulam, kemudian juga batik jumputan, yang semuanya itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi simbah.